Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini ya, kita ternyata di sini membuat sebuah konten ya, sebuah konten yaitu pentingnya kesadaran dan kesabaran ya. Jadi misalnya kita ini melihat akan buat konten ya, pentingnya kesadaran dan kesabaran ya, kesadaran dan kesabaran, dan kita akan melihat lembar konten kita ya, lembar kontrol konten kita 1 tahun ke depan crypto market akan mengalami koreksi ya. Ini kita harus sadar ya, lalu kita harus sabar dan sadar ya dalam melihat keadaan. Kita harus hati-hati. Lalu berikutnya ini kita pindah sampai 2034 nih. Sampai 2034 nih kita harus koreksi secara sukses ya, karena di tahun-tahun ini nih kita melihat hal-hal yang rumit gitu ya. Hal rumit ya, sehingga kita harus koreksi dan kita harus sadar benar. Lalu berikutnya kita akan pindah dari zona merah ya, zona konflik atau apapun itu ya, zona konflik, zona proxy ya, ke green zone ya, untuk membuat ekonomi ya, buat memunculkan ekonomi. Lalu kita menutup pintu ya, tidak membuat konten yang bermuatan negatif ya, yaitu memicu konflik atau seolah punya konflik dengan pihak tertentu. Itu tidak usah ya. Membatasi konten pada keahlian ini juga penting. Kita hati-hati tidak mencari perhatian negara lain, ini juga sama ya, penting ya. Kita tidak usah membicarakan negara lain ya, dan juga supaya tidak berada di zona merah ya, red zone dan zona proxy gitu ya. Nada bicara serius dalam membuat konten ya, ini serius dalam membuat konten, hati-hati gitu ya. Lalu santun dalam berkomunikasi ya, ini juga harus hati-hati. Konten memiliki nilai positif dan berbobot ya, ini kita hati-hati juga. Memperhatikan komunikasi bawah sadar dan muatan konten ya, ini juga penting ya, bawah sadarnya kita jangan mengancam, menantang, ini nggak perlu ya. Nggak perlu dengan bahasa bawah sadar seperti itu, mengancam, menantang, ini nggak perlu. Nanti nadanya yang diperhatikan ya, nanti nada kita yang diperhatikan, dan itu memicu hal yang tidak baik ya, tidak baik. Berikutnya, konten bersifat presentasi, tidak berbentuk pesan komunikasi tertentu ya. Ini sifat kontennya presentasi saja gitu. Redaksi tidak bermuatan negatif ya. Nah, ini artinya tidak bermuatan negatif ini tidak membawa keadaan yang lebih keruh ya, atau tidak memperkeruh keadaan, atau tidak membuat keadaan-keadaan yang negatif gitu. Menggunakan teks ya, kita sudah mencoba menggunakan teks ya, presentasi. Lalu di sini ini kita ini belum ya, ini expertise kita ini, kita kesadaran dan kesabaran ini belum kita ini nggak di wilayah ini kita. Nah ini kalau sesuai keahlian dan profesi ini apa sih itu ini kalau ini ya sesuai profesi ya, ini mengingat pengajian di pondok ini aja ya. Mengingat pengajian di pondok ini lebih enak. Mengingat pengajian di pondok. Mengingat pengajian di pondok ya. Pengajian di pondok. Mengingat pengajian di pondok. Nah, ini aja. Ini ini ya, kita ini mengingat pengajian di pondok. Nah, kita bisa membuat konten di sini ya. Mengingat pengajian di pondok ini. Nah, ini hijau ya. Hijau. Hijau ini ya. Mengingat pengajian di pondok. Nah, ini Rabu ya nih. Rabu ya. Rabu ya kan. Rabu. Ini juga Rabu lagi nih. Kemarin Rabu ya, channel koneksi ini. Rabu nih. Ini sekarang Rabu juga ya. Rabu ya kan. Rabu 23 Juli ya, 2025 ya. Mengingat pengajian di pondok. Ini Rabu 23 Juli ya. Nah, ini kita bisa ya buat pengajian ini ya, mengingat pengajian di pondok ya. Lalu menghindari konflik ya. Menghindari konflik nih kita harus hijau ya. Ini jangan ngawur terus. Politik ini kita enggak ya, tata negara ini juga enggak ya. Kita enggak ya, politik tata negara ini kita enggak mengomentari itu.
Tata negara ini juga sama ya, kita tidak mengomentari itu ya. Kita nggak mengomentari itu, tata negara. Defense ini juga sama. Kita tidak mengomentari itu ya, defense ya, ini sama. Geopolitik ini juga sama, kita tidak mengomentari itu. News, berita ini juga sama, tidak mengomentari itu. War ya, war ini juga sama, kita tidak mengomentari itu juga. Lalu juga Bitcoin strategi ini juga sama, kita tidak mengomentari itu. Nah, tidak mengomentari itu. Lalu berikutnya nih konten ini judul konten ya, ini mengingat pengajian di pondok ya. Ini apa? Mengingat pengajian di pondok, pengajian di pondok. Nah ini sebenarnya sekarang masih ngaji juga, tapi pengajiannya hanya aja sekarang lebih banyak kerja dan ngajar daripada ya, sambil ngaji lagi ya, sambil ngaji kitab lagi gitu. Nah sehingga ini kita ini mengingat pengajian di pondok nih. Ini ini kita akan ini ya, akan buat konten ini ya, ini mengingat pengajian di pondok. Jadwal konten ini kita siapkan dulu ya kan, ini sebisa mungkin ya, konten sudah disunting ini juga sama, kita harus hati-hati dengan kontennya. Jadwal dan konten sudah tertata nih untuk ini ya, untuk konten yang lebih bagus gitu. Lalu sustainable ini teknologi ya, ini kita belum ya nih, menyunting redaksi konten, kontrol audien ya. Kontrol audien ini kita harus hati-hati ya, kontrol audien nih hati-hati ya. Penerima pesan ini juga sama ya. Penerima pesan ini juga sama ya, ini harus kita kontrol juga ya. Penerima pesan, lalu habis itu audien ini siapa, isi pesan bagaimana, ini juga harus kita siapkan hati-hati. Oke, inilah konten ya, mengingat pengajian di pondok ya. Mengingat pengajian di pondok ya. Mengingat pengajian di pondok. Oke, jadi di sini nih kita membuat satu konten ya, di mana konten ini itu konten yang berjudul ya mengingat pengajian di pondok, itu pentingnya kesadaran dan kesabaran. Kita ini akan menghadapi satu zaman ya, di mana zaman ini bersifat futsal ya, volatile, uncertain, complex, ambigu ya kan. Yaitu satu pengetahuan umum tentang sifat zaman yang akan datang yang bersifat futsal. Futsal itu volatile, yaitu labil. Uncertain ya, uncertain itu futsal itu V-nya volatile, uncertain ya, tidak pasti zamannya, kompleks, lalu ambigu. Volatile ini labil ya, artinya cuaca sering berubah, cuaca tidak bisa diprediksi, atau keadaannya sering berubah, atau keadaan tidak bisa diprediksi. Keadaan politik juga tidak bisa diprediksi, Jadi sebisa mungkin ya kita mengharapkan kestabilan politik. Tapi ada kemungkinan keadaan zaman ini membuat keadaan politik ini tidak bisa kita asumsikan seperti biasanya, tidak bisa. Uncertain, tidak pasti. Artinya sedikit orang yang bisa dipercaya, atau sedikit tokoh atau pemimpin yang bisa dipercaya. Ini uncertain ya. Ini uncertain ya. Sedikit pemimpin yang bisa dipercaya, kecuali benar-benar pemimpin ya. Ada kemungkinan muncul bahaya-bahaya kriminal ya kan. Dan juga gelombang elektromagnetik negatif ini lebih tinggi ya, lebih tinggi dari sebelumnya, dari waktu sebelumnya. Nah, ini jadi contoh gelombang elektromagnetik negatif ini seperti apa ya? Ya macam-macam ya, gelombang elektromagnetik negatif ini macam-macam gitu. Macam-macam ya, misalkan ya hal-hal negatif ya, gelombang elektromagnetik negatif yang merugikan, bahaya. Lalu kompleks ini rumit ya, banyak pihak dengan kepentingan masing-masing, itu koordinasi ini jadi lebih sulit ya. Koordinasi menjadi lebih sulit, banyak pihak dengan kepentingan masing-masing, sehingga jangan kita asumsikan nih setiap pihak ini normal, mengikuti norma, lalu wajar, bagus dalam berkomunikasi. Ini jangan kita asumsikan seperti itu. Ini banyak pihak dengan kepentingan masing-masing, lalu
Koordinasi menjadi lebih sulit, komunikasi juga sulit dicapai. Ya. Lalu akan sangat menguntungkan apabila kita tidak berpolitik dan netral. Ya. Tidak berpolitik ini tidak menanggapi berita politik. Netral, ya, tidak memihak pihak-pihak tertentu, tidak membentuk satu pihak, membentuk satu kelompok, misalkan atau membentuk satu tidak perlu seperti itu. Netral ya, netral. Kalau ngaji ya jamaah pengajian biasa ya, seperti biasa ya. Jamaah pengajian yang apa adanya ya juga biasalah, biasanya orang lah. Enggak jamaah pengajian dengan satu corak tertentu, enggak perlu sampai seperti itu. Muncul corak ini malah nanti bisa dimusuhi. Jadi netral, universal saja. Ambigu, tidak jelas atau keadaan ini tidak jelas atau tidak bisa dipercaya. Ya, keadaan ini, misalkan besok ini keadaan ini sepertinya kayak terang ya. Kita berangkat tidak bawa payung, ternyata hujan misalkan, ada hujan ya, atau ada kemungkinan hujan. Itu ambigu. Lalu sifat informasi tersebar ke semua pihak. Ya. Nah, artinya eksistensi dengan komputer ini tidak hanya satu eksistensi kita saja. Banyak pihak yang ikut eksis di komputer kita ini, sehingga apa yang kita sampaikan ini bisa bisa diketahui juga oleh pihak-pihak tertentu, pihak-pihak lain itu. Diketahui juga oleh pihak-pihak lain atau pihak tertentu. Lalu mudah terbentuk konflik ya. Lalu konflik juga mudah tersulut. Nah, ini jadi kita harus hati-hati, bahkan hati-hati dalam berbicara gitu ya. Nah, berikutnya ini menghadapi keadaan-keadaan yang acak ya, dengan sifat zaman yang seperti itu. Ada kemungkinan muncul keadaan-keadaan yang acak. Ya, ada kemungkinan muncul keadaan yang tidak perlu karena ekspresi kelelahan dan ekspresi tekanan. Ya, lalu lebih berhati-hati dalam berkomunikasi ya, tidak langsung merespon. Menghemat energi ya, tidak langsung merespon, menghemat energi ya. Ini lebih berhati-hati menyikapi keadaan ya. Menyikapi keadaan. Nah, menyikapi keadaan ini tidak langsung merespon. Menghemat energi, manajemen energi, manajemen kekuatan ya. Tidak bernada arogan ya, selalu santun, selalu ramah. Nah, ini harus sebisa mungkin ya, harus sebisa mungkin. Lalu menumbuhkan keperwiraan akan sangat membantu di waktu yang akan datang. Ini akan sangat membantu. Lawan dari sifat perwira ini adalah mencari aman sendiri ya. Mencari aman sendiri ya. Ini tidak kita tumbuhkan pelan-pelan ya, tidak mencari aman sendiri, tidak mendekat ke ketiak musuh ya. Lalu hati-hati jangan lena terhadap bahaya dari pihak lain. Jangan lena itu, jangan lena. Lalu menghadapi keadaan di luar prediksi ya. Menghadapi keadaan di luar prediksi ini istilahnya ada kemungkinan muncul keadaan di luar prediksi. Ya misalkan keadaan pemilu ya. Pemilu 2029 ini muncul e-voting, lalu kalau e-voting muncul bisa muncul isu kecurangan ya. Jadi padahal secara prinsip nih e-voting ini adalah buah dari pertahanan siber yang bersifat mandiri. Kalau tidak mandiri ini masih pakai jaringan atau apa. Misalkan yang tahu ya di dunia itu bahaya ya, bahaya gitu. Belum bisa untuk e-voting gitu. Ya 2029 semoga tidak e-voting ya, mengantisipasi konflik dan isu kecurangan, apalagi 2034 ini tidak perlu e-voting ya, sampai cyber security Indonesia ini bersifat mandiri ya kan. Lalu jangan sampai tahun politik 2034 dimanfaatkan oleh pihak asing ya. Sampai muncul martial law misalkan ya. Sampai muncul kemungkinan martial law ya. Tidak perlu sampai muncul kemungkinan martial law ya. Itu tidak perlu sampai seperti itu ya. Tidak perlu sampai seperti itu. Semoga aja lancar, bagus ya. Bagus dan kita itu jangan sampai gaduh itu. Latihan yang tekun akan sangat membantu karena mungkin ada kemungkinan keadaan di luar prediksi ya, ini luar prediksi ini. Latihan yang tekun akan sangat membantu. Ada kemungkinan muncul wacana wajib militer ya. Wajib militer nih seperti apa misalkan ini ada kemungkinan muncul demonstrasi menolak wacana wajib militer ini
ada kemungkinan muncul wacana wajib militer ini mungkin muncul ya. Mungkin muncul dan ada juga kemungkinan muncul demonstrasi ya. Kita tidak usah mengikuti ya. Nah, kalau itu muncul ya udah biar aja. Kita tidak usah mengikuti. Mengikuti ya kita udah cukup aja. Kalau tidak setuju ya diam gitu aja. Tidak usah sampai demonstrasi gitu ya. Tidak sampai demonstrasi. Berikutnya. Pentingnya kesadaran dan kesabaran. Pentingnya kesadaran dan kesabaran sebagai warga negara ya. Berada di posisi sebagai warga negara yaitu tidak berada di satu jaringan dengan wilayah pertahanan ya, tidak satu ruangan, tidak satu tempat duduk yang sama, tidak dalam jaringan komunikasi yang sama. Kenapa? Karena kekuatannya beda, kemampuannya, pengalaman, pendidikannya ini beda. Yang dilihat di wilayah ini wilayah pertahanan, ini wilayah apa namanya, ini wilayah orang yang melihat melihat bahaya ya di waktu yang akan datang, dan mereka setiap hari ini punya kemampuan untuk itu kan, sedangkan kita nih tidak memiliki kemampuan seperti itu gitu ya. Netral dengan keadaan politik ya. Netral dengan keadaan politik ini artinya istilahnya jadi tidak terlalu netral dengan keadaan politik ya. Artinya netral ini tidak mengomentari berita politik ya, tidak mengomentari berita politik, menjauhi berita politik lebih bagus ya. Lalu tidak mengomentari berita peperangan, bagus ya, bagus. Tidak terlalu ekstrim, yaitu tidak terlalu membela atau terlalu mendukung tokoh tertentu. Ini penting sekali. Ya, misalkan ada tokoh begini begitu, tidak usah terlalu membela, mendukung, tidak usah. Selalu menjaga kesadaran hukum dan selalu membawa nalar hukum. Selalu menjaga kesadaran hukum dan selalu membawa nalar hukum, ini penting sekali. Menjauhi premanisme, menjauhi emosi, menjauhi tidak menanggapi hal-hal yang berbahaya. Tidak usah kita tanggapi. Kita menjaga kesadaran hukum, membawa nalar hukum ya, membawa nalar hukum, fokus dengan pekerjaan yang baik gitu. Lalu memberi ruang publik lebih untuk pertahanan ya, karena keadaan nih berita nih peperangan segala macam nih itu otomatis ruang publik untuk pertahanan ini akan muncul ya, bisa berbentuk kalau kita misalkan melihat ya ada gubernur, wali kota, bupati dia dari wilayah pertahanan ya kita support itu. Atau ada kita perhatikan ya ruangnya kita perhatikan. Pentingnya kesadaran dan kesabaran ya. Pentingnya kesadaran dan kesabaran sebagai warga negara. Pentingnya kesadaran melihat keadaan ya. Ya, melihat keadaan ini kita lihat nih jangan menganggap ini keadaan biasa gitu. Beradaptasi dengan keadaan yang berlawanan ya. Misalkan kita melihat keadaan kok ada yang berlawanan, tegang ya, kita adaptasi, banyak sholawat ya. Banyak sholawat, bahkan awal-awal nih kita melihat keadaan ini ya. Ini sholawat nih paling enggak setiap hari ini kita perlu 10.000 kali sholawat setiap hari. Tapi kalau gitu sulit ya luangkan ya sore ya, antara asar sampai maghrib sholawat. Insya Allah tidak berat ya, tidak berat. Sore sampai maghrib, habis asar sampai maghrib ini kita sholawat ya, sholawat. Terus malam ini biasanya kita begadang, mending kita untuk tiduran rebahan sambil sholawat ya, ya. Daripada untuk begadang, lalu waktu untuk mengobrol, main ke rumah teman segala macam, ini kita kurangi, mending kita untuk sholawat. Itu penting. Syukur-syukur setiap sholawat ini istiqomah ya, setiap hari 10.000 segala macam ini bagus banget ya. Kalau waktu itu ini saya 10.000 itu berapa awal-awal aja ya, melihat nih supaya kita nggak terprovokasi. Ini supaya hati-hati, ini kita banyak sholawat ya. Tidak merespon ketegangan, tidak memperkeruh keadaan, tidak mengeskalasi ketegangan ya. Tidak merespon ketegangan, tidak memperkeruh keadaan, dan tidak mengeskalasi ketegangan. Menghadapi ketegangan ya. Nah, ini penting ya. Menghadapi ketegangan ya. Menghadapi ketegangan ini memilih mengalah dan tekun dengan latihan ya, daripada memilih bersikap arogan. Ini penting ya. Ini penting. Kenapa? Karena seberapa penting pun kita ya, seberapa banyak pun yang mendukung kita ya, atau seberapa support kita nih, meskipun kita nih punya support,
Ini mengalah itu lebih baik. Kalau dalam pepatah Jawa ya apa wani ngalah. Wani ngalah dhuwur wekasane, ya wekasane. Ini kan wani ngalah ya, misalnya mengalah. Mengalah tapi bukan berarti lena loh ya. Mengalah ini malah justru dengan mengalah ini lebih waspada. Lebih waspada ya. Memilih mengalah dan tekun dengan latihan ya, daripada memilih bersikap arogan. Jadi setiap ada keadaan yang ini satu sikap arogan, ini lebih baik kita memilih latihan ya, latihan atau latihan fisik atau belajar daripada memilih bersikap arogan. Memilih menghindari konflik daripada menghadapi konflik ini lebih baik ya, karena kita daripada konflik perpecahan ya, buat apa ya kita menghindari konflik gitu. Daripada memperpanjang konflik ini kita tidak perlu. Menghindari wilayah-wilayah rahasia ini tidak usah ya, kita misalnya kayak mencari informasi tentang apa satu begini di YouTube ini apa mencari begini tidak usah, kita hindari ya, karena itu wilayah yang akan merepotkan ya, malah merepotkan. Menjauhi premanisme ya. Premanisme ya seperti menanggapi apa ketegangan dengan ketegangan ya. Ini kita tidak perlu ya, kita tidak perlu. Ini kita jauhi ya. Menjauhi sikap premanisme ya. Menjauhi menghindarkan ya, menghadapi ketegangan ya. Memilih mengalah ya dalam menghadapi ketegangan. Ini kita memilih mengalah. Dalam menghadapi ketegangan kita memilih mengalah. Memilih mengalah dan tekun dengan latihan daripada bersikap arogan. Ya itu. Menghindari memperhatikan energi dan memperhatikan orang tua. Lihat ya orang tua kita ini melihat keadaannya seperti apa. Kalau sore-sore mereka lenggah ya, lenggah melihat anak cucu ya, anak cucu keluarga. Ini seperti apa ya? Mereka bisa kelelahan ya melihat keadaan. Tuh. Lalu berikutnya ini adalah pentingnya kesadaran dan kesabaran sebagai warga negara yang melakukan bela negara. Satu ya, menghindari memilih ya, tidak ya, menghindari apabila bela negara terlalu sulit ya, dan memperhatikan energi apabila bela negara terlalu sulit ya, memilih menjaga energi ya, apabila bela negara terlalu sulit ya. Misalkan kita cuma warga biasa tapi nggak punya level bela negara di tingkat itu, misalkan sulit ya, kita memilih menjaga energi, menyadari bahwa bela negara ada ilmunya, tidak berada di level yang bukan kemampuannya ya. Ini bukan kemampuan kita, misalkan melihat itu, misalkan kita biasa saja gitu. Fokus menumbuhkan kehidupan yang tenang dan berkah ya kan? Lebih banyak beribadah dan berdoa sehingga kehidupan kita diwarnai keamanan, kedamaian, ketenangan, keberkahan dan kebahagiaan itu. Jadi itu penting sekali ya, penting ini. Tidak keluar malam ya, malam kecuali pakai pecis, pakai sarung ngaji saja. Pakai pecis, pakai sarung ngaji, dah ini aman jalan ya. Tapi kalau main nongkrong di kafe tidak usah gitu. Tuh. Nah itulah konten ini ya, pentingnya kesadaran dan kesabaran ya. Kesadaran dan kesabaran kita buat konten ini untuk mengingat ngaji di pondok ya, mengingat mengaji di pondok ya. Jadi tidak berpolitik atau menjauhi politik ya. menjauhi politik ya, ibaratnya menjauhi politik gitu. Menghindari politik gitu. Baik, itu aja. Makasih buat yang udah nyimak ini ya. Semoga ada manfaatnya. See you on my next. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.